Anak-anak ibu masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Apa materi kita pada minggu lalu? Yaitu bangun datar. Nah, coba sama Anissa, masih ingat materi minggu lalu, Nak? Bangun datar ada persegi, Bu. Persegi. Contohnya apa, Sawa? Persegi contohnya papan tulis, Bu. Papan tulis. Nah, berarti Sawa Anissa masih mengingat materi kita minggu lalu. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, sebelumnya ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenal bangun ruang dan ciri-cirinya, kemudian menyebutkan contoh benda di sekitar yang memiliki bentuk bangun ruang. Nah, sistem penilaian yang akan ibu lakukan yang pertama yaitu kesopanan santunan kalian, disiplin dan tanggung jawab, kemudian kerja kelompok, tugas individu dan keterampilan serta sikap. Nah, di sini ayo kita diskusi. Pernahkah kalian melihat bola, kotak, susu dan kaleng? Pernah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih dalam, di sini ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, untuk anak-anak tolong perhatikan videonya ya. Perhatikan gambar ini. Apakah kamu melihat benda-benda berbentuk bangun ruang? Benda apa sajakah itu? Tempat sampah. Perhatikan tempat sampah ini. Tempat sampah ini berbentuk tabung, teman. Tabung memiliki 3 sisi. Sisi melingkar, alas, dan tutup. Perhatikan, bentuk alas serta bentuk tabung selalu sama. Keduanya berbentuk lingkaran. Lemari. Coba perhatikan lemari ini. Lemari ini berbentuk balok. Balok memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba cermati. Sisi balok yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Danau huruf. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh dari bangun ruang. Nah, apa sih itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, serta tinggi atau volume. Nah, bangun ruang ini bisa kita pegang atau memiliki isi di dalamnya. Ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama yaitu ada sisi, adalah bagian datar, kemudian rusuk adalah garis tepi, dan kemudian titik sudut adalah pertemuan antara 2 atau 3 atau lebih. Nah, di sini ibu ada membawa beberapa contoh. Nah, kira-kira di sini bentuk apa? Yang ada di sekitar kita bentuk apa? Balok. Lemari. Nah, di sini ada titik sudut. Anak-anak coba diperhatikan. Di sini yang ini itu namanya titik sudut. Kemudian yang ini namanya sisi. Kemudian yang ini namanya rusuk. Coba ulangi. Kenapa bingung, Nak? Coba. Kurang mengerti. Nah, di sini yang ini yang ujung ini namanya sudut. Kemudian yang ini namanya sisi. Kemudian garis yang melintang seperti ini itu namanya rusuk.
Sama. Yang kedua yaitu bentuk balok. Balok adalah bangun ruang yang berbentuk persegi panjang. Contohnya seperti kotak susu, lemari, dan buku tebal. Yang ketiga yaitu ada bola. Bola adalah bangun ruang yang memiliki bentuk yang bulat, sempurna, tanpa sisi datar. Kemudian di sini ada tabung. Tabung memiliki dua sisi lingkaran yang sejajar atau satu sisi melengkung. Contohnya seperti kaleng minuman ataupun gelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran yang meruncing. Nih, ini coba perhatikan ke depan. Ini adalah contoh dari kerucut. Apa sih Bu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering kita lihat? Kopi, ulang tahun, es krim, ya Tiara pinter. Menara Eiffel. Nah, yang selanjutnya yaitu ada limas. Limas memiliki alas berbentuk segitanya dengan sisi-sisi yang berbentuk segitiga. Nah, coba perhatikan ini bentuk limas. Contohnya seperti piramida di Mesir. Ibu limas karena ada emas-emasnya kah? Apa bisa bawa dah? Kenapa limas Bu? Karena ada emas-emas warnanya. Enggak, limas itu namanya itu salah satu contoh dari bangun ruang. Iya Bu. Nah, bagian-bagian dari bangun ruang, ingat, setiap bangun ruang memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Jumlahnya berbeda-beda. Nah, coba semuanya perhatikan ke depan. Ini namanya apa? Titik sudut. Ini namanya apa di sama wadah? Yang ini namanya apa? Sisi. Kemudian yang ada selintang di sini? Rusuk. Ini namanya apa Selvi? Sisi. Ini namanya apa? Titik sudut. Kemudian rusuk. Tulang rusuk. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Nah, adapun benda-benda di sekitar kita yang dapat kita temukan yaitu seperti meja berbentuk balok, kemudian kotak kado berbentuk kubus, kemudian bola, dan gelas berbentuk tabung. Nah, kira-kira bentuk bangun ruang apa yang sering kita temui di kelas? Kubus. Kemudian iya, pinter. Mengapa kita penting belajar bangun ruang? Dengan mengenal bangun ruang ini anak-anak, kita bisa lebih mudah memahami bentuk yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok kepada anak-anak semuanya. Terdiri dari 3 kelompok. Yang kelompok pertama dari Eva sampai Salwa Adisa, kelompok kedua dari Ramadhani sampai Nova Nazira, kemudian kelompok ketiga dari Tiara sampai Rizkyani Fitri. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Aku pun. Jangan mau jangan Yang dingin. Aku gambar tadi. Ibu Rasia. Nggak usah. Nggak usah. Coba deh. Kalau apa sih belajar kan Ibu yang paling keren ya Bu. Iya, nanti kita ini ya kasih ibu kasih dia. yang paling cantik. Coba kelompok 1 maju ke depan. Coba kelompok 1 maju ke depan mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompoknya berikan warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di sini. Kami ingin menjelaskan terkait gambar yang ditarik garis sesuai dengan nama yang sesuainya. Di sini yang pertama ada tabus, kemudian ada tabung, lalu ada telur, kemudian ada bola, dan yang terakhir ada limas. Dan produk yang kami buat ini adalah limas. Ini dia produknya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini hasilnya orang ini membuat apa nak? Limas. Coba jelaskan ke kawan-kawannya yang mana sudut, yang mana sisi. Ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sisinya. Ini yang garis ini rusuk. Rusuk ini sudut 1, 2, 3, 4. Ada 4, 5. Ada 5 sudut. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 belum siap. Ubah lagi. Ya, Bos. Oh, ini kelompok 3 sudah siap. Kelompok 3 coba maju ke depan.
ini memiliki 5 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4,